Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan, harapan, dan janji-janji indah yang dituturkan oleh dua jiwa yang berjanji untuk saling mencintai seumur hidup. Semua orang yang hadir di tempat itu, mulai dari keluarga hingga teman-teman terdekat, sudah membayangkan betapa indahnya pernikahan yang akan berlangsung. Musik yang lembut mengalun, bunga-bunga segar dipajang di setiap sudut, dan aroma harum dari perhiasan yang dikenakan oleh para pengantin wanita menciptakan atmosfer magis yang memancarkan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Anissa, seorang guru taman kanak-kanak yang penuh semangat, tidak bisa merasa lebih bahagia lagi pada hari itu. Seperti banyak wanita lainnya, dia memimpikannya momen ini sejak lama. Ia membayangkan hari pernikahannya sebagai sebuah titik puncak dari perjalanan cinta yang penuh dengan perjuangan, ketulusan, dan harapan. Dia ingin mengenakan gaun pengantin putih yang telah lama dia pilih dengan penuh cinta, berharap bahwa pernikahan ini adalah simbol dari awal baru, kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan bersama Aimar, pria yang dia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Aimar adalah pria yang sempurna di matanya. Kebaikan hati, ketulusan, dan segala hal yang dimiliki Aimar seolah menjadi jawaban dari setiap doa yang dia panjatkan selama ini. Ketika mereka bertemu, dunia seakan menjadi lebih indah. Mereka berbagi tawa, impian, dan juga ketakutan. Namun, di atas segalanya, mereka berjanji untuk selalu ada satu sama lain, dalam suka dan duka. Itu adalah janji yang mereka buat, dan Anissa memutuskan untuk mempercayainya sepenuh hati. Namun, di tengah semua persiapan yang hampir sempurna, takdir seolah memiliki cara tersendiri untuk menguji sejauh mana kekuatan cinta mereka. Di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka, ketika Anissa akhirnya melangkah dengan senyum penuh kebanggaan, keadaan berubah dengan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu bahwa takdir akan datang begitu kejam, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Dewi, seorang wanita yang terlihat tenang dan misterius, muncul di tengah-tengah kerumunan tamu yang hadir. Dengan wajah yang tenang namun penuh penekanan, dia mendekati Anissa dan Aimar. Sebuah kabar yang seharusnya tidak pernah terjadi, sebuah kenyataan yang seharusnya tidak pernah dibayangkan, terungkap di hadapan semua orang. Dewi mengaku sebagai istri sah Aimar. Anissa hanya bisa terdiam, seolah waktu berhenti berjalan. Kata-kata Dewi seperti petir yang menyambar, menghancurkan setiap dinding kepercayaan yang telah dibangun Anissa selama ini. Aku istri Aimar, Dewi mengucapkannya dengan nada datar, tanpa emosi yang berlebihan, seolah itu adalah kenyataan yang paling biasa di dunia ini. Kami sudah menikah dan punya anak bersama. Anissa merasa dunia berputar cepat di sekelilingnya. Semua yang ia tahu, semua yang ia percayai, tiba-tiba terjungkal begitu saja. Hari yang seharusnya menjadi hari penuh harapan dan kebahagiaan, berubah menjadi sebuah malam penuh kebingungannya. Hatinya hancur, seakan-akan ia tenggelam dalam lautan kesedihan yang begitu dalam. Aimar yang berdiri di sampingnya, wajahnya tampak bingung, tidak bisa langsung memberi penjelasan yang bisa menenangkan hati Anissa. Aimar mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Dewi sudah berakhir, meskipun secara tidak resmi, tapi itu tampaknya tidak cukup untuk menjelaskan kebohongan yang telah tersembunyi begitu lama. Bagi Anissa, penjelasan itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Waktu yang telah terbuang, semua kebahagiaan yang dibayangkannya, dan impian yang telah dia rajut bersama Aimar selama bertahun-tahun, semuanya runtuh dalam sekejap. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Cinta yang dia miliki untuk Aimar, kini terasa seperti pengkhianatan terbesar yang pernah ia alami. Seakan-akan dunia menertawakannya, dan dia merasa tak ada tempat lagi untuk bernaung. Perasaan kecewa dan dikhianati itu membanjir begitu deras hingga akhirnya mengubah arah hidupnya. Apa yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya, kini berubah menjadi sebuah tragedi. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatinya saat itu. Tidak ada kata-kata yang bisa meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya telah selesai. Dengan segala keberanian yang tersisa,
Anissa berdiri di depan semua orang yang hadir di sana dan mengucapkan kata-kata yang akan menggema dalam ingatannya selamanya. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku lebih memilih harga diri dan kejujuran, daripada hidup dengan kebohongan. Kata-kata itu seperti pedang tajam yang menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Semua mata tertuju padanya, namun tidak ada seorang pun yang bisa menghiburnya. Dalam ketenangan yang tegang, Anissa berbalik dan berjalan menjauh. Langkah kakinya yang tegap tidak mampu menutupi rasa sakit yang melanda hatinya. Air mata yang tak terbendung jatuh, namun dia tidak peduli. Dunia yang selama ini terasa penuh warna dan indah, kini hanya menjadi tempat yang kosong dan sunyi. Di luar ruang resepsi yang mewah, di tengah malam yang sepi, Anissa merasa hancur. Ia merasa seolah-olah dunia telah berbalik melawan dirinya. Semua impian yang pernah ia jaga dalam hatinya kini terasa seperti puing-puing yang berserakan. Tak ada yang bisa menghiburnya, bahkan dalam keheningan yang terdalam sekalipun. Dalam perjalanan pulang, hanya ada satu hal yang ia yakini, cinta yang tulus tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Dan hari itu, dia belajar bahwa kebahagiaan sering kali datang dengan harga yang sangat mahal. Bahkan, harga yang terkadang harus dibayar dengan kehancuran yang mendalam. Sejak perceraian itu, Anissa merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Sebuah perpisahan yang terjadi begitu cepat, begitu dramatis, yang memaksa dia untuk melepaskan segala yang dia percayai dan bangun kembali dari puing-puing kehidupan yang hancur. Aymar, suaminya, yang dulu begitu dia percayai, kini bukan hanya menjadi kenangan pahit, tetapi juga simbol dari segala harapan yang terkubur dalam kebohongan dan pengkhianatan. Setiap kata-kata manis yang pernah diucapkan Aymar kini terasa seperti tipu daya, dan Anissa harus merelakan kenyataan bahwa tak ada yang pernah sesungguhnya utuh dalam hubungan mereka. Namun, bukan hanya kehilangan Aymar yang harus dihadapi Anissa. Tak kalah beratnya adalah stigma yang datang dari masyarakat. Seolah-olah dunia menuduhnya sebagai penyebab perpisahan itu. Teman-teman lama yang dulu mendukung, kini menghindar dengan tatapan penuh simpati. Setiap senyum yang diberikan seakan mengandung kasihan, seakan mereka tidak tahu bagaimana harus menyikapi nasib Anissa yang buruk. Dalam mata mereka, Anissa bukan lagi seorang wanita yang berjuang, melainkan korban dari sebuah kegagalan yang tak pernah bisa disembuhkan. Dan itu, lebih sakit dari apapun. Anissa merasa terasing. Kesepian itu datang perlahan namun pasti, menyusup ke dalam setiap sudut hati dan pikirannya. Hari-hari yang dulu penuh warna kini berubah menjadi abu-abu, terperangkap dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kekecewaan. Dalam heningnya, dia seringkali bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Begitu banyak malam-malam yang dilalui dengan air mata yang tak pernah bisa dia bendung. Setiap kali dia terbangun, perasaan kosong itu hadir, menyelimuti seluruh tubuhnya. Semua yang dia percayai kini hilang, dan dia merasa seperti tak tahu lagi siapa dirinya. Meski ibunya selalu ada di sisinya, memberikan pelukan dan kata-kata penghiburan, Anissa tetap merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Ibu, yang selalu menjadi pahlawan dalam hidupnya, kini hanya bisa memberi penghiburan yang terasa seakan sia-sia. Kata-kata seperti, "Kamu kuat, nak. Semua ini hanya ujian. Kamu akan menemukan jalanmu sendiri," seringkali terdengar di telinganya. Namun dalam hati, Anissa sulit untuk mempercayainya. Bagaimana mungkin dia bisa kuat? Bagaimana bisa dia bangkit dari kehancuran yang begitu mendalam? Semua itu terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Di tengah kekelaman yang menguasai pikirannya, Anissa mencoba untuk kembali menjalani kehidupan. Dia memutuskan untuk kembali mengajar di taman kanak-kanak, tempat di mana dulu dia merasa penuh semangat dan kebahagiaan. Namun, ternyata rutinitas itu tidak semudah yang dibayangkan. Anak-anak yang ceria, tawa mereka yang tak kenal beban, malah menambah perasaan hampa yang menggerogoti hatinya. Setiap senyum yang mereka berikan terasa seperti kontradiksi dari apa yang dia rasakan dalam hatinya. Bagaimana bisa mereka begitu bahagia sementara dia hanya bisa merasa kosong? Namun, sedikit demi sedikit, waktu mulai memberi keajaibannya. Tawa anak-anak,
meskipun kadang terasa menyakitkan, mulai mengisi ruang-ruang kosong yang ada dalam dirinya. Dia mulai menyadari, meski hatinya masih terluka, hidup tetap berlanjut. Hari demi hari, Anissa berusaha keras untuk melepaskan bayang-bayang masa lalunya. Dia tahu, meskipun luka itu tidak akan sembuh dalam sekejap, tapi setiap langkah kecil yang dia ambil menuju pemulihan adalah kemenangan kecil bagi dirinya. Pada akhirnya, Anissa menyadari bahwa kebahagiaan tak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Dia masih memiliki impian dan harapan yang belum tercapai. Tentu, proses penyembuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipercepat, tetapi sedikit demi sedikit, dengan dukungan orang-orang yang mencintainya, dia mulai menemukan kembali kekuatannya. Pekerjaan di taman kanak-kanak, meskipun tak selalu memberi kebahagiaan yang besar, setidaknya memberinya ruang untuk melepaskan diri dari kesedihan yang mengekangnya. Anak-anak dengan tawa mereka yang riang, suasana kelas yang penuh dengan warna dan kegembiraan, memberi sedikit ketenangan bagi Anissa. Ia mengalihkan fokusnya pada pekerjaan, berusaha melupakan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Namun, meski hidup mulai kembali berjalan perlahan, Anissa masih merasa ada kekosongan yang dalam. Ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya sembuh, yang belum bisa melepaskan rasa sakit dari pengkhianatan Aymar. Mungkin, bagi orang lain, luka itu sudah lama sembuh, tapi bagi Anissa, setiap kali dia memikirkan masa lalu, perasaan itu muncul kembali, perasaan yang sama yang ia rasakan saat pertama kali mengetahui bahwa Aymar telah menduakannya. Hingga suatu hari, seseorang datang yang akhirnya mengubah hidupnya. Wahyu, pria yang baru pindah ke lingkungan sekitar, bukanlah sosok yang menonjolkan diri. Ia bukan orang yang berusaha menjadi pusat perhatian, dan tak pernah menunjukkan minat untuk memasuki dunia yang penuh drama. Kehadirannya begitu saja, sederhana, dan tenang. Awalnya, mereka hanya berbicara tentang hal-hal biasa, anak-anak di TK, cuaca, atau bahkan makanan yang seringkali menjadi topik hangat di lingkungan mereka. Namun, ada sesuatu yang membuat Anissa merasa nyaman. Di tengah kekosongannya, di tengah suasana yang penuh dengan bayang-bayang masa lalu, Wahyu hadir tanpa embel-embel, tanpa harapan, hanya sebagai teman yang mendengarkan. Tidak ada yang istimewa dari awal pertemuan mereka. Namun, setiap kali berbicara dengannya, Anissa merasa ada sesuatu yang berbeda. Wahyu tidak terburu-buru untuk menawarkan solusi atau menghakimi. Ia hanya mendengarkan, berbicara dengan tenang, dan memberikan ruang bagi Anissa untuk mengekspresikan perasaannya. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki keadaan atau mengubahnya, hanya ada pemahaman yang datang dengan kehadirannya. Wahyu tidak menginginkan apa-apa selain menjadi teman yang dapat dipercaya, seseorang yang bisa diandalkan tanpa syarat. Anissa tidak tahu mengapa ia merasa nyaman. Mungkin itu karena Wahyu tidak pernah menanyakan tentang Aymar. Mungkin itu karena dia tidak mencoba mengorek masa lalu atau menggali luka-luka yang masih ada di hati Anissa. Wahyu tidak pernah menuntut lebih dari yang Anissa bisa beri. Dia hadir tanpa paksaan, tanpa mengharapkan sesuatu selain persahabatan yang tulus. Bagi Anissa, kehadiran Wahyu seperti sebuah napas segar setelah lama terjebak dalam kebingungan dan kesedihan. Perlahan, namun pasti, Anissa merasa dirinya bisa sedikit demi sedikit membuka hati yang telah lama tertutup. Mereka mulai berbicara lebih banyak, membahas hal-hal yang lebih dalam, meskipun tidak langsung mengenai perasaan pribadi. Anissa merasa bahwa dia bisa berbagi tentang kehidupannya, tentang pekerjaan, dan tentang segala macam hal yang mengisi hari-harinya. Wahyu adalah pendengar yang sangat baik, selalu mendukung tanpa pernah memberikan penilaian. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar obrolan santai. Mereka berbagi pandangan tentang hidup, tentang cinta, dan tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Tanpa Anissa sadari, perasaan nyaman itu mulai berkembang menjadi sebuah ikatan yang tak terucapkan. Ada satu hal yang Wahyu ajarkan tanpa perlu berkata-kata, bahwa cinta tidak selalu harus berbentuk hubungan romantis. Cinta, bagi Wahyu, adalah tentang saling menguatkan,
tentang saling memberi rasa aman tanpa mengharapkan balasan. Cinta adalah bentuk dukungan yang tulus, yang bisa hadir dalam berbagai bentuk, baik dalam hubungan pasangan, maupun dalam persahabatan yang murni. Dia mengajarkan Anissa bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta berarti memberi ruang untuk orang lain tumbuh, tanpa harus khawatir apakah cinta itu akan berbalas atau tidak. Anissa, yang selama ini merasa bahwa cinta hanya bisa datang dalam bentuk hubungan romantis, mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dalam kedekatannya dengan Wahyu, dia merasakan sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, dia merasa ada seseorang yang peduli padanya tanpa melihat masa lalunya. Wahyu bukanlah Aymar. Dia tidak membawa masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan. Wahyu hadir dengan cara yang lebih sederhana, dengan ketulusan yang tidak memerlukan pengorbanan besar. Namun, meskipun demikian, ada hal yang mulai terasa berbeda. Ketika Anissa berbicara lebih banyak dengan Wahyu, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya, sebuah perasaan yang dulu hanya ia rasakan saat bersama Aymar. Perasaan itu bukan perasaan romantis yang membara, melainkan perasaan yang lebih lembut dan menyenangkan. Perasaan bahwa seseorang memperhatikannya, peduli padanya, dan ingin menjadi bagian dari hidupnya. Itulah saat di mana Anissa mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap untuk membuka hati lagi. Setiap kali matanya bertemu dengan mata Wahyu, ada perasaan hangat yang muncul. Namun, di sisi lain, ada juga perasaan takut yang menyelimuti hatinya. Apakah ia siap untuk jatuh cinta lagi? Apakah ia sudah cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan terluka lagi? Wahyu tidak pernah memaksa Anissa untuk merasa sesuatu yang lebih. Ia tidak pernah menyuruh Anissa untuk melupakan masa lalunya, atau untuk mencintainya. Yang ia lakukan hanya memberi ruang untuk Anissa untuk menjadi dirinya sendiri, untuk merasa aman dan diterima tanpa syarat. Namun, Anissa tahu, bahwa meskipun Wahyu tidak meminta lebih, hatinya perlahan mulai berubah. Dan entah mengapa, meskipun masih ada ketakutan dan keraguan, Anissa merasa bahwa mungkin, ini adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh hidup, kesempatan untuk mencintai lagi, tanpa harus takut akan pengkhianatan. Namun, di balik perasaan itu, ada rasa takut yang mendalam. Takut akan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, takut akan pengkhianatan yang mungkin terjadi, takut akan kegagalan yang sama seperti yang telah ia alami di masa lalu. Namun, satu hal yang pasti, Wahyu adalah sosok yang berbeda. Ketika Wahyu datang ke dalam hidupnya, semuanya mulai berubah. Tidak ada yang tahu betapa peliknya hati Anissa, bahkan dirinya sendiri terkadang kebingungan dengan perasaan yang tumbuh begitu cepat. Mereka sudah lama saling mengenal, berbicara dalam lingkaran sosial yang sama, namun kedekatan yang tumbuh di antara mereka begitu berbeda. Anissa tahu, sejak awal, bahwa ia tidak bisa menilai seseorang hanya berdasarkan pandangan pertama. Namun, pertemuan dengan Wahyu membawa sesuatu yang berbeda, sebuah magnet yang perlahan menarik dirinya lebih dekat, meski ia mencoba untuk menahan diri. Pada awalnya, ia berpikir bahwa mungkin ini hanya sebuah kedekatan biasa, sebuah persahabatan yang bisa dihadapi tanpa perlu melibatkan perasaan. Tapi, apa yang terjadi kemudian tidak bisa ia pungkiri. Setiap kali matanya bertemu dengan mata Wahyu, ada semacam getaran yang tidak bisa ia jelaskan. Suara tawa Wahyu yang menenangkan, sentuhan lembut di tangannya ketika mereka berbicara, semuanya membawa kenangan tentang kebahagiaan yang dulu pernah hilang dalam hidupnya. Tidak ada yang pernah mengira bahwa kedekatan yang awalnya bersahabat ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Wahyu mulai menunjukkan perhatian lebih. Dia tidak hanya peduli dengan apa yang Anissa lakukan, tetapi juga bagaimana perasaannya. Ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya memberi Anissa perasaan aman yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk kembali membuka hatinya? Apa yang akan terjadi jika rasa ini berkembang lebih dalam lagi? Pada suatu malam, ketika mereka berdua duduk bersama setelah sekian lama berbicara tentang kehidupan,
Anissa merasa ada sesuatu yang mengalir di antara mereka yang lebih kuat dari sekadar percakapan ringan. Sebuah percikan hasrat yang sulit ditanggalkan. Mereka berbicara, tertawa, dan sesekali bersentuhan tanpa niat apapun selain berbagi kebersamaan. Namun, semakin lama, Anissa merasakan ada ketegangan yang semakin kuat. Mata Wahyu menatapnya dengan cara yang berbeda, dan meskipun ia berusaha untuk mengalihkan pandangannya, Anissa tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perasaan itu tumbuh semakin besar. Sentuhan lembut yang semula hanya berupa isyarat persahabatan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang menggugah perasaan dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun, kebingungannya semakin dalam. Di satu sisi, hatinya merasa terperangkap dalam gejolak perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada cinta yang hadir dengan kehadiran Wahyu, namun di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantui. Ketakutan bahwa ini adalah pengkhianatan, bahwa ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa keputusannya untuk melibatkan diri dalam hubungan ini bisa merusak segala sesuatu yang telah ia bangun setelah perceraian. Ia telah membangun tembok yang kokoh untuk melindungi dirinya dari rasa sakit, dan Wahyu kini menjadi ancaman terhadap tembok itu. Tidak ada yang bisa menghilangkan perasaan bersalah yang terus menggerogoti dirinya. Wahyu bukan Aymar, dan hubungan mereka tidak sama dengan hubungan yang pernah ia jalani dengan suaminya. Namun, perasaan pengkhianatan itu tetap ada, bersembunyi dalam sudut-sudut hatinya. Anissa tahu, meskipun tubuhnya merespons setiap sentuhan Wahyu dengan keinginan yang mendalam, hatinya masih terikat oleh kenangan masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Ada bagian dari dirinya yang terus bertanya, apakah ini adalah pelarian dari kesepian ataukah dia benar-benar merasa terhubung dengan Wahyu di tingkat yang lebih dalam. Kadang-kadang, ketika mereka bersama, Anissa merasa seperti berada di luar dirinya sendiri, seperti menyaksikan dirinya dari sudut pandang orang lain. Wahyu begitu penuh perhatian, begitu peduli, dan kehadirannya memberi Anissa kebahagiaan yang telah lama hilang. Namun, setiap saat dia merasa cemas jika perasaan ini hanya sebuah ilusi, cemas jika dia hanya menginginkan apa yang tidak seharusnya dia inginkan. Pengalaman masa lalunya telah mengajarkan dia untuk tidak mudah mempercayai orang lain, dan meskipun Wahyu tampaknya berbeda, rasa takut itu tetap ada, terperangkap di dalam dirinya. Ketika mereka berdua terjebak dalam momen-momen cinta yang semakin sering terjadi, Anissa merasa terombang-ambing antara keinginan dan kewaspadaan. Sementara tubuhnya merespons dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, hatinya menjerit untuk berhenti, untuk mundur, untuk tidak terjebak lebih jauh. Setiap detik yang berlalu bersama Wahyu membawa kebingungannya semakin dalam. Apa yang dulu terasa seperti pengkhianatan kini terasa begitu nyata, begitu dekat. Hanya saja kali ini, pengkhianatan itu tidak berasal dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri, dari keputusan-keputusan yang ia ambil tanpa benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya. Pada titik ini, Anissa merasa seolah-olah terperangkap dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada dunia yang ia inginkan, dunia di mana ia bisa merasakan kebahagiaan, kehangatan, dan cinta yang tulus. Namun, di sisi lain, ada dunia yang penuh dengan bayangan masa lalu, dengan pengkhianatan yang tidak bisa ia lupakan, dengan rasa takut yang menghantui setiap keputusan yang ia buat. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut tanpa membawa konsekuensi yang berat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Wahyu. Hidup Anissa selama ini adalah perjalanan yang penuh dengan harapan dan cita-cita, namun di satu titik, semuanya berubah menjadi serpihan-serpihan penyesalan yang tak pernah bisa dirangkai kembali. Ia tahu betul bahwa jalan yang ia pilih tidak benar, bahwa apa yang ia lakukan bersama Wahyu adalah sesuatu yang dilarang, baik oleh norma sosial maupun agama. Dalam setiap helaan napasnya, ia merasa ada suara yang terus-menerus mengingatkan tentang dosa yang ia lakukan, tentang batasan-batasan yang telah ia langgar. Namun, di balik semua itu, Anissa tetap terjebak dalam permainan yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Suatu perasaan yang penuh ambiguitas,
di antara cinta dan kesalahan, di antara harapan dan ketakutan. Di balik wajahnya yang cerah dan senyum yang seolah tak pernah pudar, Anissa menyimpan luka yang tak terlihat oleh banyak orang. Ia tampaknya menghindar dari kenyataan, berusaha menutupi semuanya dengan berbagai cara, termasuk dengan hubungan yang ia jalani dengan Wahyu. Wahyu, sosok yang awalnya hadir sebagai teman biasa, namun lama-kelamaan menjadi sosok yang sulit untuk ia jauhi, meskipun ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa. Namun, pada saat-saat tertentu, saat dunia di sekitar mereka terasa sunyi dan penuh kekosongan, mereka seolah menemukan kenyamanan satu sama lain. Anissa tahu bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan yang seharusnya terjadi. Wahyu bukanlah suaminya, tidak ada ikatan resmi, tidak ada janji suci di hadapan Tuhan. Hanya ada cinta, kebingungannya, dan penghindaran terhadap kenyataan yang terus mengikutinya. Di dalam hatinya, Anissa menyadari bahwa dia telah melanggar segala prinsip yang dia anut sebelumnya. Namun, perasaan takut untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya membuatnya terjebak dalam lingkaran dosa yang semakin dalam. Di setiap malam yang mereka habiskan bersama, ada perasaan bersalah yang menyesak, namun ia terus mengabaikannya, seolah menunggu waktu yang tepat untuk akhirnya menghentikan semuanya. Tapi waktu itu tak pernah datang. Sampai suatu hari, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Saat itu, pagi masih terlalu dini dan udara di luar masih terasa sejuk. Anissa dan Wahyu sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah tempat yang biasa mereka kunjungi setiap minggu. Sebuah tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang yang mengenal mereka. Seolah dunia milik mereka berdua, terlepas dari segala aturan dan konvensi sosial yang mengikat. Namun, takdir berkata lain. Ketika mobil yang mereka tumpangi melaju kencang di jalan sepi, sebuah kecelakaan hebat menghantam mereka tanpa peringatan. Mobil terguling beberapa kali, dan tubuh Anissa terlempar keluar, sementara Wahyu terperangkap di dalam dan tubuhnya tampak terbungkus di antara reruntuhan mobil. Saat matanya terbuka, Anissa hanya bisa melihat langit yang mulai cerah di atas kepalanya. Namun, segala sesuatu terasa kabur dan jauh dari kenyataan. Tubuhnya terasa sakit, tapi yang paling mengganggu adalah rasa cemas yang begitu mendalam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa saat itu adalah titik balik dari hidupnya yang selama ini penuh dengan kebohongan. Kecelakaan itu adalah peringatan, sebuah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan untuk membangunkan dirinya dari tidur panjang yang penuh dengan dosa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Anissa akhirnya berhasil bangkit dan berlari menuju mobil yang terbalik itu. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu mobil dan menemukan Wahyu terbaring tak berdaya dan tubuhnya tampak tak bergerak. Dengan panik, Anissa mencoba untuk menghubungi ambulans, tetapi sinyal ponselnya tidak ada. Rasa takut dan cemas bercampur aduk, namun ada satu hal yang ia sadari saat itu. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Wahyu dibawa ke rumah sakit dengan segera, namun kondisinya sangat kritis. Selama berhari-hari, Anissa duduk di ruang tunggu, menanti kabar baik yang tak kunjung datang. Di dalam kepalanya, berbagai kenangan tentang masa-masa indah yang mereka habiskan bersama, serta perasaan bersalah yang terus menggerogoti dirinya, kian membebani jiwanya. Selama beberapa hari itu, ia berusaha keras untuk mengabaikan kenyataan yang semakin mendekat, bahwa segala yang ia lakukan bersama Wahyu adalah kesalahan besar. Namun, semakin lama ia merenung, semakin dalam ia tenggelam dalam rasa penyesalan yang begitu dalam. Pikiran Anissa berlarian kembali ke hari-hari pertama pertemuannya dengan Wahyu. Tak lama setelah itu, mereka mulai sering bertemu dan berbincang, saling berbagi cerita tentang kesendirian mereka. Wahyu adalah sosok yang bisa membuatnya merasa nyaman, dan Anissa merasa seperti menemukan seseorang yang bisa mengerti dirinya. Namun, semakin mereka dekat, semakin Anissa menyadari bahwa perasaan itu lebih dari sekadar persahabatan. Ia mulai terjebak dalam permainan emosi yang penuh dengan cinta. Anissa tahu bahwa hubungan ini salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang semakin menjeratnya. Di dalam hatinya,
Ia ingin menghentikan semuanya dan kembali pada jalan yang benar, namun perasaan bersalah dan takut akan kehilangan wahyu membuatnya tetap bertahan dalam hubungan ini. Setiap kali ia mencoba untuk mundur, ia merasa seolah ada sesuatu yang menariknya kembali, menariknya ke dalam pelukan yang penuh dengan dosa. Namun, kecelakaan itu memberi Anissa pelajaran berharga. Ketika ia duduk di ruang rumah sakit, menunggu kabar tentang kehidupan Wahyu, ia merasa betapa rapuhnya hidup ini. Betapa semuanya bisa berubah dalam sekejap. Semua kebahagiaan yang ia rasakan sebelumnya, semua rasa cinta bersama Wahyu, terasa hampa dan tak berarti sama sekali. Ia merasa seperti sebuah kepingan yang terjatuh dari puzzle hidupnya, tidak tahu bagaimana cara menyusunnya kembali. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan meskipun Wahyu perlahan mulai pulih, luka-luka batin yang ditinggalkan oleh kecelakaan itu jauh lebih dalam. Di dalam kesunyian hatinya, Anissa merenung tentang hidupnya. Ia sadar bahwa karma selalu mengejar, dan meskipun terkadang tampak seperti semuanya berjalan lancar, akibat dari perbuatan salah tetap akan datang. Tidak ada yang bisa menghindari hukum alam ini. Semua yang ia lakukan, meskipun memberikan kenikmatan sesaat, akhirnya berujung pada penyesalan yang mendalam. Dengan langkah berat, Anissa mulai mencoba untuk merangkai kembali hidupnya. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk memulai hidup baru, perbuatan yang ia lakukan tak pernah bisa benar-benar hilang dari ingatannya. Karma, meskipun datang terlambat, tetap menemukan jalannya, membawa penyesalan yang tak terelakkan.